Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, sehingga kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat beserta salam, mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran yang ke-10 tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan bertambah nikmatnya. Mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala akan berkurang nikmatnya. Ayo kita kerjakan bersama. Gambar berikut ini berurutan, berisi tentang pesan bersyukur. Amati gambar berikut, mari kita diskusikan bersama. Pada gambar 10.1 kita bisa lihat ada dua orang siswa yang sedang bercerita. Salah satu siswa tersebut menceritakan kepada temannya kalau dia baru saja dibelikan sepatu baru oleh bapaknya. Selanjutnya pada gambar 10.2 kita bisa lihat satu orang siswa yang ingin minta dibelikan sepatu baru oleh bapaknya. Selanjutnya pada gambar 10.3 kita bisa lihat seorang anak tersebut tadi menemui bapaknya. Dia meminta untuk dibelikan sepatu baru, tetapi ayahnya tidak membelikan karena adiknya yang kecil mau masuk sekolah. Dan pada gambar 10.4 di situ dikatakan bahwasannya anak tersebut menerima apa yang dikatakan atau disampaikan oleh bapaknya, dan kemudian bapaknya bersyukur atas pengertian anaknya. Nikmatnya bersyukur. Arti bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari
bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat dengan menggunakannya pada tempat dan juga sesuai dengan kehendak pemberinya. Sedangkan kufur nikmat adalah menyembunyikan dan melupakan nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat yang ke-18. Ayat selanjutnya juga Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. Dari kedua ayat tersebut kita ketahui bahwasannya nikmat yang diberikan oleh Allah sangatlah banyak, sampai-sampai kita pun tidak mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah yang pertama, dalam keadaan sehat, kemudian panjang umur, rezeki yang diberikan kita bisa makan atau sarapan di pagi hari. Selanjutnya kita bisa bernafas lega tanpa harus kesulitan bernafas. Dan juga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya. Selanjutnya, seyogianya kita sebagai orang yang diberikan nikmat, haruslah kita bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Karena setiap kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, pasti akan Allah tambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi, jikalau kita mengingkari nikmat tersebut, pasti Allah akan marah. Marahnya Allah akan memberikan azab yang sangat berat kepada kita. Selanjutnya yaitu manfaat bersyukur. Manfaat bersyukur yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Setiap perkara yang kita lakukan, jikalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana jikalau kita diberikan pekerjaan oleh orang tua kita senang, orang tua kita bahagia, kemudian imbalan tersebut akan diberikan lebih banyak kepada kita. Selanjutnya, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena kita bersyukur, Allah tidak akan menjadikan diri kita orang yang ingkar atau kufur akan nikmat tersebut. Selanjutnya yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Mengapa demikian? Karena orang yang bersyukur pasti dia menyebut-nyebut nama Allah, mengingat-ingat nama Allah, rajin beribadah, dan juga selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat diri kita. Kemudian yang keempat, kita juga akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena kita bersyukur, kita selalu menjalankan ibadah, menjalankan segala perintahnya, sudah pasti dan sudah dijelaskan juga Allah tidak akan memberikan azab kepada kita. Selanjutnya yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Orang yang bersyukur pasti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Tidak akan di hatinya itu ada rasa terbesit suuzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap
kegiatan, langkah, dan juga perilaku yang kita lakukan itu semua atas karunia atau nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam, kita terhindar dari sifat sombong. Sebagaimana kita seorang hamba, jikalau kita melakukan hal atau berucap terima kasih kepada orang lain, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita bukan golongan orang-orang yang sombong. Karena wujud syukur merupakan wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, semisalnya kalian dibantu oleh orang lain, tetapi kalian tidak mengucapkan terima kasih, sudah pasti kalian akan dicap atau dibilang sombong oleh orang lain tersebut. Dan yang ketujuh adalah hati kita menjadi lapang dan juga tenang serta bahagia. Mengapa demikian? Karena kita tidak merasa terbebani akan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab karena kita bersyukur. Jadi dikatakan juga orang yang tidak bersyukur pasti akan mendapat azab. Nah, kalau kita misalkan tidak bersyukur, kita khawatir pastinya akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus bersyukur. Dan manfaatnya itu hati kita menjadi lapang, tenang, dan juga bahagia. Sikapku adalah aku harus bersyukur setiap saat, tidak boleh mengeluh atau lagi sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas hari ini, insya Allah aku bisa berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. Kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tugas selanjutnya, ayo berlatih 1. Jawab pertanyaannya juga dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, tugas yang terakhir, ayo berlatih 2. Diskusikan bersama orang tuamu apa yang pertama kali diucapkan jika hasil ulanganmu mendapat nilai yang baik. Bagaimanakah sikapmu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Untuk tugasnya jangan lupa dikirim ke WA pribadi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.